Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah semua, hari ini kita kembali belajar tema ya. Bagaimana kabar anak ustazah semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk anak ustazah semuanya, tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema 4 subtema 2. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, terlebih dahulu Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan ejaan yang tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dengan benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita langsung saja masuk pada materi pembelajaran. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah, kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Kelasku bersih, aku bangga. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya gambar yang Ustazah tampilkan, bahwa kelasnya sangat bersih dan rapi. Tidak ada sampah di dalam kelas ya, ataupun barang-barang yang berserakan. Kemudian kita perhatikan pada halaman sekolah. Halaman sekolah juga terlihat sangat bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, sama halnya seperti pada pembelajaran kita sebelumnya, hidup bersih dan sehat di rumah, yaitu banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Kemudian, jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Nah, dari gambar, anak-anak bisa perhatikan ya, sekelompok siswa sedang bersama-sama membersihkan kelas. Di antaranya, ada yang menyapu, membersihkan jendela, membersihkan papan tulis, menata meja dan kursi. Nah, inilah beberapa cara yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan pekarangan sekolah kita. Nah, dari gambar kita juga bisa melihat bahwa semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Nah, perhatikan coba pada gambar. Di sini terlihat dari beberapa siswa sedang berdiskusi untuk mendapatkan kebersihan kelas. Jadi beberapa siswa di sini secara bersama-sama mencari solusi bagaimana cara untuk membersihkan kelas, alat apa saja yang dibutuhkan, kemudian membagi tugas pada setiap siswa tersebut untuk membersihkan kelas agar kelasnya terlihat bersih dan rapi. Sikap kebersamaan ini merupakan salah satu contoh dari wujud persatuan yang merupakan pengalaman dari salah satu sila Pancasila, yaitu sila ketiga. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga sampai di sini dapat dipahami ya. Baiklah anak-anak, sekarang coba lihat yang berikutnya.
Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Coba kita lihat gambarnya. Perhatikan pada gambar yang pertama, suasana kelasnya begitu berantakan, kotor. Kursi, meja juga berserakan, buku-buku, pot bunga, penghapus. Yang berikutnya, halaman sekolah. Halaman sekolahnya juga terlihat sangat kotor, sampah berserakan di mana-mana. Nah, apa penyebabnya? Dari kedua gambar tersebut, banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit, keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Nah, oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, sekarang coba perhatikan materi kita yang berikutnya ya. Mengamati contoh gerakan kepala, tangan, dan kaki dengan pola lantai dan iringan. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan menyapu lantai. Coba sama-sama kita amati. Gerakan menyapu lantai dapat kita tiru dalam tari. Coba kita amati satu-satu. Yang pertama, gerakan kepala. Kepala terlihat menghadap ke kanan. Kemudian posisi tangan bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Dan yang berikutnya, posisi kaki juga bisa kita lihat ya, bisa diamati. Nah, gerakan ini menyerupai gerakan tari. Kemudian, gerakan tari tersebut dapat kita terapkan dengan pola lantai dan iringan. Contohnya, iringan gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, ini adalah contoh gerakan kepala, tangan, dan kaki dengan pola lantai dan iringan. Nah, maksudnya dengan pola lantai, kita menerapkan gerakan meniru menyapu tersebut dengan beberapa hitungan. Contohnya, dengan hitungan kedua ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang, di mana gerakan tersebut diiringi dengan gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Baiklah anak ustazah semuanya, untuk hari ini materi pembelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang ustazah sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak semuanya ya. Dan untuk latihan anak ustazah semua di rumah, silakan nanti dibuka buku paket tema 4 ya. Yang pertama, ayo berlatih halaman 6. Yang kedua, ayo berdiskusi halaman 7 dan 15. Dan yang ketiga, ayo menulis halaman 39. Jadi, anak-anak tugasnya dikerjakan nanti setelah buku paket tema 4-nya ustazah kembalikan ya. Jadi, untuk hari ini tugasnya ustazah akan share di grup. Tugasnya adalah mengerjakan latihan di buku pendamping tema atau di buku LKS tema 4. Jadi, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah ustazah sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak ustazah semuanya ya. Baiklah anak-anak, ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.